firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan judul, yaitu hidup di dalam kekudusan. Nah, ayat yang kita telah bacakan tadi, kalau kita lihat latar belakangnya sedikit, jadi ayat ini adalah surat yang Rasul Paulus, yang Rasul Petrus tuliskan pada waktu itu, dan untuk penerima surat ini sendiri yaitu kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, itu di sana dijelaskan surat ini ditujukan kepada mereka. Jadi mereka ini adalah pendatang yang datang ya, dan mereka berada di wilayah Roma, kekuasaan Romawi, yaitu kalau dalam peta sekarang itu Turki ya, bagian utara. Nah, mengapa firman Tuhan ini datang kepada mereka? Karena pada saat itu Rasul Petrus ingin memberikan suatu penguatan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, ya, yang dalam kekuasaan Roma pada saat itu. Karena pada saat itu mereka ini sedang di dalam penindasan, sedang berada dalam penindasan, ya, penderitaan bahkan penolakan, ya, dan juga penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus, ya. Dan itulah mengapa firman Tuhan ini datang kepada mereka, kepada para jemaat-jemaat ini, agar mereka pada saat itu tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, agar mereka tidak berbalik kepada kehidupan mereka yang lama. Nah, kalau kita bacakan kembali lagi di ayat pokok kita, yaitu di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita hidup kudus. Nah, jemaat pada zaman itu, mereka ketika mengalami penindasan, mengalami suatu aniaya, kehidupan mereka ingin seperti untuk berbalik kepada kehidupan yang lama. Itulah mengapa ada firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka pada saat itu, agar mereka tetap berpegang teguh. Jangan berbalik kepada kehidupan mereka yang lama yang tidak kudus, tapi haruslah mempertahankan kekudusan ini, ya. Nah, sedikit kita pelajari tentang kekudusan ini sendiri, ya. Kata kudus ini adalah merupakan suatu kata yang memiliki arti sesuatu yang terpisahkan atau dikhususkan, ya. Ketika berbicara tentang kudus, itu artinya sesuatu yang terpisahkan. Nah, pada saat itu, ya, kalau kita melihat bagaimana ya kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil dan lain sebagainya, itu mereka hidup itu terpisah, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena penindasan-penindasan itu yang membuat mereka seperti goyang dan ingin kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama. Nah, oleh sebab itu di sini firman Tuhan sangat menekankan untuk mereka tetap hidup di dalam kekudusan. Nah, kalau kita melihat lagi, ya, sesuatu yang penting juga kalau kita lihat bagaimana ayat ini dikatakan dalam ayat yang ke-15, sana dikatakan hendaklah kamu kudus, ya, ada kata hendaklah. Ini merupakan suatu kalimat perintah, ya. Kata hendaklah ini merupakan suatu kalimat perintah, yang dimana kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, saya akan membacakannya. Di sana dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, artinya di sini Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus, orang-orang kepunyaan Allah, hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh sebab itu adalah kata hendaklah kamu merupakan suatu kalimat perintah yang artinya menekankan sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan ya, harus benar-benar kita lakukan. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-16 juga di sana dikatakan kuduslah kamu ya. Kuduslah kamu ya, itu artinya adalah hendaklah kamu menjadi kudus sebab Yesus sendiri itu adalah kudus ya, Tuhan sendiri itu adalah kudus. Itu mengapa kita perlu untuk hidup kudus ya. Seperti saya katakan tadi, hidup kudus itu adalah sesuatu yang terpisah. Ya, artinya ketika kita mau memberikan hidup kita untuk kudus, ya, berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti kita terpisah dari segala kedagingan kita, segala dosa kita. Hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang itu kita terpisah dari hal itu. Itulah yang disebut dengan hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, ayat 1 Tesalonika 4 ayat 7 itu menjelaskan bagaimana kita dipanggil Tuhan ya. Kita dipilih Tuhan itu bukan untuk melakukan dosa ya, tetapi untuk hidup berkenan, hidup kudus ya, hidup menjauhi dosa. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita haruslah kita mempertahankan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan ini ya. Memang akan terasa sulit, tapi kita tahu bersama bahwa kita punya Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk melawan segala keinginan-keinginan daging kita, ya. Sebab itu, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap hidup kudus dan jangan berbalik kepada kehidupan kita yang lama. Nah, sekarang hal apa yang harus dilakukan untuk kita tetap hidup kudus? Yaitu yang pertama adalah taat. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-14, di 1 Petrus 1 ayat 14, di sana dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita mengerti bersama bahwa dalam kita memperoleh kehidupan yang kudus itu harus diiringi dengan ketaatan ya. Ketaatan terhadap apa? Yaitu terhadap firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan sampaikan itu yang harus kita lakukan ya. Untuk kita hidup kudus artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki itu ada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang harus kita taati, yang harus kita lakukan ya. Dan kemudian yang kedua ya, bagaimana atau hal apa yang harus dilakukan untuk kita hidup kudus? Yang pertama taat, dan yang kedua jangan hidup dalam hawa nafsu. Kalau kita lihat di ayat 14 tadi, lanjutannya dari yang tadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari saya akan bacakan, taatlah kepada Allah dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Nah, dari sini kita dapat lebih jelas lagi bahwa janganlah kita hidup menurut keinginan kita sendiri ya. Jadi kita lepaskan segala apa yang menjadi keinginan kita ya. Kita harus fokuskan kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Karena kehidupan kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan, otomatis artinya itu kehidupan kita juga harus berkenan kepada Tuhan ya. Artinya kita mau menuruti segala perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Segala keinginan kita itu kita tanggalkan semua, dan kita kehidupan kita haruslah kita sepenuhnya kepada Tuhan ya. Keinginan kita semuanya harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya. Keinginan kita itu cenderung kepada hal-hal dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, keinginan-keinginan kita sendiri itu semuanya itu sebenarnya itu merujuk kepada tindakan yang namanya dosa. Oleh sebab itu kita harus mengikuti keinginan Tuhan ya. Karena keinginan Tuhanlah yang membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal ya. Jangan hidup duniawi. Nah,
Ya, bahkan di dalam Roma 12 ayat yang kedua di sana dikatakan, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Artinya dalam segala keinginan kita dan sebagainya, jangan kita turuti, ya, keinginan dunia ini, tetapi turutilah keinginan Tuhan. Artinya kita menuruti segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dengan begitu kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenaan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dapat boleh memberkati banyak orang, ya. Kita dapat boleh hidup kudus, ya, hidup terpisah dengan dosa. Hidup terpisah dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya dapat menguatkan kita, memberkati kita semuanya, mengajarkan untuk kita tetap hidup kudus, hidup taat pada firman Tuhan, dan juga hidup di dalam kehendak Tuhan dan tidak hidup dalam hawa nafsu. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami untuk semakin hari kehidupan kami dapat boleh semakin kudus dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak lagi mengikuti keinginan kami, keinginan dunia, tetapi kami terus berfokus kepada Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Kami rindu Tuhan, agar semakin hari kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, sepanjang hari yang akan kami lewati, sepanjang aktivitas kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.